Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Baiklah kalau begitu, ucap Lan Jingyi dengan lembut. Dia pun duduk di kursi yang ada dalam kamar itu, yang tidak jauh dari Lin Tian. Melihat wanita berpakaian merah tersebut, Lin Tian hanya dapat menggelengkan kepalanya. Karena tidak di dunia ini saja wanita cantik dapat menyebabkan kecemburuan, baik itu dari kaum pria, maupun kaum wanita. Untung saja dia sudah memiliki dua istri yang sangat cantik, jadi dia tidak terlalu tergoda dengan keanggunan Lan Jingyi. "Jadi, ada apa Nona Lan datang ke tempatku?" tanya Lin Tian sambil tersenyum. Lan Jingyi hanya terdiam sambil memandang Lin Tian. Dia masih sedikit ragu, apakah dia harus berbicara atau tidak dengan Lin Tian. Meskipun dari semalam ibu dan juga tetua Zhu memintanya untuk berbicara dengan Lin Tian, tapi apakah itu bisa membantu keluarga mereka? Jika Lin Tian mau, maka mereka akan mencoba untuk memuaskan semua keinginan Lin Tian. Tapi sekarang di depan pria muda ini, Lan Jingyi sedikit ragu untuk berbicara, apalagi untuk menawar dengan Lin Tian. "Meong." Bayi kecil masuk ke dalam kamar Lin Tian lewat pintu, dan pintu itu tertutup setelah bayi kecil masuk. "Oh, gadis yang cantik," ucap bayi kecil sambil meloncat ke tempat tidur, ketika dia memandang Lan Jingyi. Lin Tian hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika melihat tingkah bayi kecil. "Nona, jika Anda tidak mempunyai apa-apa untuk dikatakan, maka bisakah Anda tinggalkan aku sendiri?" ucap Lin Tian kepada Lan Jingyi. Melihat wanita yang hanya diam dan ragu itu, bayi kecil menguap dengan malas, lalu mengirimkan sebuah pesan kepada Lin Tian. Setelah bayi kecil menjelaskan semuanya, Lin Tian baru mengerti apa yang membuat wanita ini ragu untuk berbicara dengan dirinya. "Oh, jadi Nona berasal dari keluarga kerajaan Lan ya? Tidak kusangka, kalau kamu memiliki hubungan dengan dewa kehancuran yang menguasai alam kehancuran di sini," ucap Lin Tian. "Kamu, bagaimana bisa tahu?" ucap Lan Jingyi dengan kaget. Padahal dia tidak mengatakan siapa dirinya, dan juga dari mana asalnya. Meskipun kapal ini mewah, Lin Tian tidak akan mengetahui dari mana dia berasal. Tapi sekarang, Lin Tian sendiri sudah mengetahui dari mana dia berasal. "Oh, tidak terlalu sulit juga, apakah keluargamu benar-benar dalam masalah?" tanya Lin Tian. Lan Jingyi mengangguk, memang benar kalau keluarga Lan dalam masalah sekarang. Dia pun mulai menceritakan tentang masalah itu kepada Lin Tian. Ternyata masalahnya ada pada penguasa alam kehancuran saat ini, yang ingin menikahi Lan Jingyi untuk bisa menguasai keluarga Lan mereka. Keluarga Lan adalah keluarga kuno, dan di sana juga ada seseorang leluhur, yang berada di tahap alam dewa surgawi yang melindungi keluarga Lan. Tapi sayangnya, leluhur itu tidak akan pernah mengikuti perintah siapapun dalam hidupnya. Dan dia hanya akan keluar jika keluarga Lan benar-benar dalam masalah besar, contohnya jika alam kehancuran diserang oleh musuh yang sebanding atau lebih kuat dari dirinya. "Oh, bukankah dewa kehancuran sekarang ini adalah dewa penguasa dari alam kehancuran? Kenapa orang tua itu tidak ingin mematuhi perintahnya?" ucap Lin Tian dengan bingung. "Hoam, kakak, apakah kamu lupa, kalau penguasa bodoh itu bukanlah penguasa sesungguhnya, dan dia hanyalah orang yang mengambil alih kekuasaan secara paksa," ucap bayi kecil sambil menguap. "Itu benar, dia hanya orang yang tidak tahu malu," ucap Lan Jingyi dengan marah. Lin Tian terdiam, karena dia baru ingat, kalau untuk menjadi penguasa yang sebenarnya dari sebuah alam di alam langit ini, orang tersebut harus benar-benar mempunyai inti dari alam itu sendiri. Karena jika tidak, maka itu sama saja dengan penguasa palsu. Dan jika telah mempunyai inti alam atau penguasa, maka dia sebenarnya telah menguasai alam tersebut.
Bahkan jika melawan Dewa Surgawi pun, orang itu harus tunduk kepada mereka selama berada di alam tersebut. Jadi wajar saja, kalau leluhur dari keluarga Lan tidak mau mematuhi penguasa sekarang. Dan malahan, penguasa itu ingin melibatkan dirinya dengan Lan Jingyi dalam pernikahan untuk mengendalikan leluhur tersebut. Apa salahnya menjadi istri seorang penguasa, ucap Lin Tian sambil mengeluarkan botol anggur, dan meminumnya perlahan-lahan. Apakah kamu gila? Jika aku menikah dengan dia, aku akan menjadi istri yang kelima, atau selirnya yang ke-100, ucap Lan Jingyi dengan marah kepada Lin Tian. Cerit, uhuk-uhuk, uhuk-uhuk, meong. Bayi kecil dan Lin Tian tersedak karena kaget, setelah mereka mendengar perkataan Lan Jingyi. Bagaimana tidak, 5 istri dan 100 selir. Apakah orang ini nafsuan banget? Bahkan dia dan bayi kecil saja yang mempunyai 2 istri pun, tidak bisa membayangkan bagaimana orang itu bisa bertahan. Seberapa kuat orang itu? Ucap Lin Tian dengan wajah tidak percaya. Meong, bayi kecil juga penasaran, dengan penguasa dari alam kehancuran saat ini. Itu hanyalah wanita yang masih hidup sampai sekarang, dan yang lebih parahnya lagi adalah, banyak para wanita yang mati di tangannya, ucap Lan Jingyi dengan wajah yang sangat membenci dewa kehancuran. Hah, masih ada, dan banyak yang mati. Apa kamu sedang bercanda denganku? Ucap Lin Tian dengan agak aneh dan menatap Lan Jingyi. Orang itu sangat kejam. Bahkan anaknya dari 100 wanita, itu hanya 5 yang tersisa. Mereka dibantai karena terlalu lemah dari yang lain, ucap Lan Jingyi dengan kebencian yang tak terbatas. Sungguh pria yang kejam, ucap Lin Tian yang agak terkejut. Orang itu berani membunuh istri dan anaknya, hanya karena mereka lemah dan tidak bisa berguna lagi. Jadi aku mohon, bisakah kamu membantuku untuk kali ini saja? Bahkan, Lan Jingyi sedikit malu dan juga tak berdaya untuk mengatakannya. Bahkan apa? Lin Tian juga penasaran dengan apa yang ingin dikatakan oleh Lan Jingyi. Lalu, Lin Tian mengangkat botol anggurnya lagi karena haus. Bahkan jika kamu menginginkan tubuhku, aku akan memberikannya. Ucap Lan Jingyi sambil menggertakkan giginya. Cerit, Lin Tian yang baru saja minum anggurnya, itu langsung menyemprotkan anggurnya ke arah bayi kecil. Karena disemprot oleh Lin Tian, itu membuat bayi kecil basah karena air anggur itu. Meong, kakak kamu membuatku basah. Ucap bayi kecil dengan agak tidak senang. Maaf, aku kaget dengan apa yang dikatakan oleh nona ini, ucap Lin Tian sambil memberikan kain untuk mengeringkan tubuh bayi kecil. Lan Jingyi masih menatap Lin Tian dengan penuh harapan, dan dia yakin kalau Lin Tian bukanlah pemuda biasa. Itu dikarenakan dia dapat membunuh seorang dewa tingkat menengah dengan mudahnya, dan itu menunjukkan kalau Lin Tian sangatlah kuat. Jika dia bisa membantu keluarga Lan dalam pertandingan itu, maka keluarga Lan dan dia akan terselamatkan. Maaf Nona Lan, aku tidak bisa menerima hadiah darimu, karena aku sudah memiliki 2 istri yang sedang menungguku, ucap Lin Tian yang dengan tenang menolaknya. Tentu saja dia tidak akan menerima wanita lain lagi, apalagi tanpa sepengetahuan dari kedua istrinya. Dan Lin Tian juga tidak ingin menambah lagi, karena itu terlalu merepotkan baginya. Oh, begitu ya, ucap Lan Jingyi dengan wajah sedih. Tetapi itu bukanlah kesedihan biasa, karena hatinya terasa sakit saat Lin Tian mengatakan kalau dia mempunyai istri. Tapi aku bisa membantumu dengan satu syarat dari keluargamu. Ucap Lin Tian dengan wajah serius. Apa itu? Selama itu masih dalam kemampuan keluargaku, aku pasti bisa. Ucap Lan Jingyi dengan mata harapan. Aku ingin keluargamu bersumpah setia kepadaku. Ucap Lin Tian sambil tersenyum tenang. Apa? Bersumpah setia kepadamu? Kamu bercandakan? Ucap Lan Jingyi dengan serius.
Apa yang barusan dikatakan Lin Tian, itu sudah jauh dari apa yang dia pikirkan. Jadi saat Lin Tian mengatakan hal itu, sangat wajar jika Lan Jingyi tidak percaya. Aku serius, dan sepertinya cukup menarik menjadi penguasa di alam kehancuran ini, ucap Lin Tian dengan tenang sambil tersenyum. Meong, bayi kecil juga ikut tersenyum melihat Lin Tian, dan dia sudah berharap Lin Tian akan mengatakan itu kepada Lan Jingyi. Karena sudah jelas Lin Tian juga memiliki tujuannya sendiri di sini, tentu saja Lin Tian tidak asal ngomong saja, tapi itu karena dia punya modal untuk melakukan hal tersebut. Sudah jelas kemungkinan besar kalau di alam kehancuran ini, itu hanya mempunyai satu dewa surgawi yaitu di keluarga Lan, dan juga dewa kehancuran yang hanya berada di alam dewa ilahi tingkat tinggi menguasai alam ini. Tentu saja itu pasti memiliki beberapa konflik tersembunyi di dalamnya. Karena setahu Lin Tian, tahta alam kehancuran sudah lama kosong selama ini. Tapi entah kenapa saat itu bisa dibilang jutaan tahun yang lalu, dewa kehancuran sekarang dengan berani mengklaim dirinya sebagai pemilik alam kehancuran ini. Bukankah itu hal yang aneh? Dewa itu sekarang ingin menikahi Lan Jingyi dengan tujuan menguasai keluarga Lan, dan juga agar bisa membuat dewa surgawi tunduk padanya. Lalu dari apa yang dikatakan Lan Jingyi tentang dewa penguasa kehancuran, orang itu telah membunuh banyak istri dan juga anaknya selama ini. Karena hal itu, ini benar-benar telah membuat Lin Tian penasaran. Karena tidak mungkin dia membunuh dan mengklaim dirinya sebagai penguasa jika tidak ada tujuannya, dan anehnya semua keluarga besar dalam kerajaan tidak bertindak. Ada beberapa hal yang dicurigai oleh Lin Tian. Contohnya adalah satu orang ini adalah keturunan atau murid dewa kehancuran, atau dia mungkin memiliki token kepemimpinan untuk menguasai alam kehancuran ini, atau yang terakhir dia memiliki teknik yang bisa membuat dia mengendalikan alam kehancuran ini sementara waktu, hanya untuk melawan seorang dewa surgawi. Itu, apa tujuanmu sebenarnya mengatakan permintaan seperti itu? Tanya Lan Jingyi yang mencoba untuk tenang. Aku ingin menguasai alam kehancuran ini, jawab Lin Tian dengan tenang, tapi wajahnya terlihat serius. Jika dia bisa menguasai alam kehancuran ini, maka dia mempunyai pasukan untuk melawan dan mencari informasi di alam langit ini. Apalagi sekarang dia sendirian, dan tidak bertiga dengan bayi kecil dan naga kecil. Tapi jelas saja keduanya tidak bisa terlalu diandalkan oleh Lin Tian jika dalam hal mencari informasi, dan itu dikarenakan keduanya memang jenius yang tidak bisa akur. Apakah kamu serius? Dan berapa persen kamu yakin akan hal itu? Tanya Lan Jingyi. 70%, jawab Lin Tian tanpa ragu. Mendengar jawaban Lin Tian, wajah Lan Jingyi menjadi kaget. Apa? 70%? Seberapa besar kekuatan pemuda ini dengan beraninya mengatakan kepastian seperti itu, pikir Lan Jingyi. Tapi jika Lan Jingyi tahu kalau Lin Tian sebenarnya sudah 100% yakin untuk melawan dewa kehancuran, kemungkinan besar jantungnya akan lepas dari tubuhnya. Itu bukan tanpa dasar, karena dengan kekuatannya yang sekarang, dia dapat bersaing dengan dewa ilahi puncak. Sedangkan bila dia bertarung dalam mode elemen es, dia bahkan bisa bertarung melawan dewa surgawi tingkat rendah. Jadi di mata Lin Tian, baik itu leluhur keluarga Lan maupun dewa kehancuran, itu tidak terlalu diperhatikan oleh Lin Tian. Hanya saja, Lin Tian masih berpikir kalau kemungkinan besar ada orang juga di balik dewa kehancuran ini, yang ingin menjadikan Lan Jingyi sebagai istrinya. Siapakah orang di baliknya itu? Lin Tian sendiri masih belum bisa mengetahuinya. Tapi jika memungkinkan, dia bisa meminta bayi kecil dan naga kecil nanti untuk menyelidiki hal itu saat mereka berada di ibu kota kehancuran. Baiklah, aku akan membicarakan ini dengan ibu dan paman Zhu, ucap Lan Jingyi sambil menghela nafas berat. Oh, baguslah kalau begitu. Aku akan menunggu kabar baiknya juga.
Kamu tenang saja, jika keluargamu mau menjadi bawahanku, tentu saja akan ada hadiahnya. Tapi jika kalian menjadi musuhku, maka hanya satu hadiah yang akan terjadi kepada keluargamu, ucap Lin Tian dengan wajah serius, serta aura membunuh yang luar biasa. Lan Jingyi yang merasakan aura membunuh itu pun langsung terasa tercekik, dan dia tidak menyangka kalau aura membunuh Lin Tian sangat luar biasa dari yang dia bayangkan. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku pamit pergi dulu, ucap Lan Jingyi sambil berdiri, dan berbalik pergi dari kamar Lin Tian. Setelah Lan Jingyi pergi, pintu kamar Lin Tian tertutup, dan bayi kecil berdiri dengan senyum di wajahnya. Hehehe, kakak, sepertinya akan jadi menarik sekarang, ucap bayi kecil. Ya, aku bisa berkomunikasi dengan alam kehancuran ini, dan sudah jelas kalau bahkan dewa kehancuran yang berkhianat itu, bahkan dia hanya bisa menjadi penguasa setengah saja, dan tidak sepenuhnya, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Oh jadi, tanya bayi kecil. Jadi, aku bisa menarik setengahnya lagi keluar dari tubuh dewa kehancuran dengan paksa, tapi sayangnya hal itu hanya bisa dilakukan jika pergi ke dalam istana kehancuran, balas Lin Tian sambil tersenyum. Oh, kalau begitu, mari kita mulai dengan merebutnya dulu kak, ucap bayi kecil. Ya, orang itu, semoga bukan masuk ke dalam kelompok orang-orang tersebut. Jika benar begitu, maka bunuh saja semuanya, ucap Lin Tian dengan tegas. Bayi kecil tatapannya juga serius jika memikirkan orang-orang yang dia lawan, saat dia berada di dunia dewa. Jika dia memang salah satu kelompok itu, tentu saja bayi kecil tidak ragu untuk membunuhnya. Di istana kehancuran, di ruangan yang hanya diterangi oleh lilin, dua sosok sedang berada di atas kasur merah besar. Kasur itu merah bukan karena warnanya, tapi kasur itu merah karena darah yang telah menyerap ke kasur tersebut. Cih, hanya ini batasmu, ucap seorang pria yang menjilat bibirnya yang dipenuhi oleh darah. Tapi benda miliknya masih tertanam di dalam tubuh wanita yang di tempat tidur tersebut. Tubuh wanita itu penuh dengan darah, baik itu di leher maupun di bagian dadanya. Itu sudah jelas kalau wanita tersebut telah disiksa oleh pria itu sampai dia menangis, karena merasakan sakit yang luar biasa. Dia bahkan tidak lagi dapat berbicara dengan benar, karena entah berapa kali dia selalu disiksa dan diperlakukan seperti budak oleh pria tersebut. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.